selama masa kampanye ini kami melakukan pengawasan terhadap kampanye-kampanye yang ada, dan situ memang kebanyakan ada masa yang mungkin hadir agak banyak dari ketentuan yang ada, gitu loh, melebihi dari ketentuan yang ada. Ada satu temuan terkait RUU ASN itu per Januari kemarin, dan itu putusannya sudah ingkrah, Mas. Ya, yang per Januari. Untuk yang 4 ini masih proses. Kami sudah merekomendasikan atau meneruskan ke Komite ASN Pusat terkait netralitas laporan netralitas pelanggaran ASN tadi, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Ugi. Mas Ugris. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana, Mas? Iya, Mas Ugris. Ini mungkin saya lagi jandoman ini, live. Ya mungkin ini nanya dengan teman-teman Bawaslu mungkin selama masa kampanye dan sebagainya, beberapa catatan mungkin Mas Muklis juga di divisi penindakan, bener ya? Iya, betul. Ya mungkin ada penanganan pelanggaran, bukan penindakan, Mas. Penanganan pelanggaran. Siap, penanganan penindakan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan divisi pelanggaran. Mungkin beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, termasuk beberapa catatan, mungkin apa aja selama proses ini, Mas Muklis? Ya, begini Mas Yogi, selama masa kampanye ini, ya, Bawaslu melakukan pengawasan. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh tim kampanye kepada Bawaslu terkait dengan kampanye-kampanye di mana dan kapan dilakukannya itu. Karena memang sesuai dengan keputusan KPU bahwasanya kampanye kan dilakukan sesuai dengan zona, kan gitu. Jadi di Kota Pasuruan kan memang dibagi 2 zona. Jadi zona pertama itu zona Gading Rejo sama Purworejo, dan zona 2 itu Panggung Rejo sama Bugul. Itu jadi ada bagian seperti itu. Ya, selama masa kampanye ini kami melakukan pengawasan terhadap kampanye-kampanye yang ada, dan situ memang kebanyakan ada masa yang mungkin hadir agak banyak dari ketentuan yang ada, gitu loh, melebihi dari ketentuan yang ada. Itu misalnya kan di pertemuan terbatas itu kan maksimal kan ada 50 orang, Mas, yang ada di ruangan, kan gitu, Mas ya. Dan itu kemudian pada prakteknya itu lebih dari itu. Nah, jajaran kami di Panwascam maupun Panwaskal itu menyampaikan pada tim kampanye supaya menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, kalau misalnya pengunjungnya atau hadirnya itu melebihi dari ketentuan yang ada, kami melakukan komunikasi ya lewat jajaran itu Panwascam maupun Panwaskal supaya kelebihannya itu dikeluarkan dari lokasi. Oh gitu. Jadi ada 2 lokasi yang terpisah seperti itu, Mas. Jadi intinya kami melakukan komunikasi dengan tim kampanye di lapangan. Nah, secara umum itu tim kampanye memperhatikan apa yang disampaikan oleh teman-teman Panwascam maupun Panwaskal, Mas, seperti itu. Sampai hari ini Bawaslu Kota Panwascam itu sudah memberikan semacam surat tilang terkait dengan protokol kesehatan yang istilahnya tidak dilakukan oleh tim kampanye setelah ada pencegahan himbauan dari Panwascam maupun Panwaskal. 2 itu ada di Kecamatan Bogor Kidul, Mas, keseluruhannya. Jadi ada 2 surat ya, seperti surat tilang, surat peringatan seperti itu supaya tidak Anda sudah melanggar ketentuan protokol kesehatan, itu, Mas. Jadi sampai saat ini Bawaslu Kota Pasuruan sudah mengeluarkan surat peringatan terkait protokol kesehatan kepada tim kampanye di Kecamatan Bogor Kidul saja. Sebanyak 2 surat peringatan. Untuk 3 kecamatan yang lain kami belum mendapatkan informasi terkait surat peringatan yang sudah dikeluarkan. Surat peringatan dua itu diberikan kepada 1 calon atau 2 calon? Dua pasangan calon? Ya, ini dua tim kampanye, 1 tim kampanye pasangan calon, Mas.
Satu tim kampanye pasangan calon. Iya, iya. Nah, kebetulan kok tim kampanye pasangan 01 semuanya. Iya. Ya, dua. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Ketika surat tilang diberikan, apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk menindaklanjuti itu? Hanya sebuah peringatan ya, kayak tilang dan sebagainya, atau ada? Ya, begini. Ya, terkait dengan surat peringatan yang ada, itu begini, kami juga sudah mengkomunikasikan dengan pihak kepolisian, ya. Terkait dengan itu, kalau sampai terakumulasi, ya, ada beberapa gitu, nanti kita setiap minggu itu ada evaluasi, Mas, di Sentra Gakumdu itu terkait dengan itu, ya, dengan pihak kepolisian terutama. Rencananya kalau sampai terakumulasi dalam jumlah banyak, kayak kira akan melakukan komunikasi lagi. Artinya, iya apa karepe, gitu loh. Iya. Apa karepe? Wes dikai aturan, dikai himbauan kok sih gak ngelaksanain seperti itu, Mas. Tapi ini kan baru 2 ini masalahnya, gitu loh. Artinya, jumlah kampanye yang mereka lakukan dengan pelanggaran itu kan tidak sebanding lah, intinya lah akeh nurute timbang gae kan gitu, Mas. Berapa sih batasannya? 50 orang atau untuk pertemuan terbatas itu yang sampai harus mengeluarkan surat tilang misalnya? Maksimum di dalam ruangan itu maksimal 50 orang, Mas, sesuai dengan ketentuan di PKPU 13/2020 itu maksimal untuk pertemuan terbatas 50 orang. Seperti itu, Mas, ya. Jauh ini Pak Mukris, mungkin beberapa hal ya kaitannya dengan protokol prokes itu tadi yang mengeluarkan surat tilang. Bawaslu sendiri sudah menerima berapa apa ya? Yang kaitannya dengan penindakan kemarin ASN juga pernah ya, kaitannya dengan anggaran itu, kemudian terkait dengan netralitas ASN, kami di Kota Pasuruan ada satu temuan, satu temuan terkait netralitas ASN itu per Januari kemarin, dan itu putusannya sudah ingkrah, Mas, ya, yang per Januari. Untuk yang 4 ini masih proses. Kami sudah merekomendasikan atau meneruskan ke Komite ASN Pusat terkait laporan netralitas pelanggaran ASN tadi, Mas. Belum ingkrah ya itu ya? Itu putusan ya? Ya belum masih proses semuanya karena memang putusannya kan ada di Majelis Etik KASN. Jadi kami nanti di Bawaslu akan mendapatkan tembusan kalau putusan itu sudah keluar. Seperti itu, Mas. Nah, terakhir mungkin ini juga Bawaslu kemarin sempat nerima laporan pengerusakan ini. Sejauh mana ini sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu? Ya, terkait dengan laporan yang kami terima terkait dengan perusakan alat peraga kampanye, itu kami Bawaslu Kota Pasuruan kami menerima laporan per hari Minggu, Mas. Per hari Minggu, kemudian per hari Senin kami Bawaslu Kota Pasuruan mengundang jajaran Sentra Gakumdu dan dari pihak kepolisian sampai kejaksaan untuk melakukan kajian terhadap laporan yang ada. Terkait dengan pelapornya, terlapornya, barang buktinya dan lain-lain untuk pembahasan tentang syarat formil dan syarat materialnya. Kami per Rabu kemarin sudah mengirimkan, Bawaslu sudah mengirim kepada pelapor terkait dengan kekurangan syarat formil dan material untuk dipenuhi oleh si pelapor dalam jangka 2 hari. Terakhir nanti hari Jumat ini nanti sesuai dengan jam mereka yang laporkan itu jam 19.37, Mas. Nah, kita tunggu nanti sampai nanti malam apakah pelapor ini melengkapi syarat formil material yang diminta oleh Sentra Gakumdu untuk dipenuhi. Seperti itu, Mas. Itu prosesnya masih di sana. Oh ya, apa yang misalnya dalam artian catatan Bawaslu lah kaitannya dengan yang belum terpenuhi itu seperti apa? Bukti atau? Ya, terkait dengan pertama ini syarat formil material dulu, Mas. Ya, diantaranya pelapornya, kemudian pelapornya harus jelas, kemudian terlapornya yang dilaporkan juga harus jelas. Karena memang di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu menyebutkan setiap orang masalahnya. Jadi setiap orang, bukan badan atau siapa, harus setiap orang. Bahasanya seperti itu, Mas. Jadi harus dipenuhi unsur-unsurnya itu. Jadi syarat formil dan syarat materialnya itu harus terpenuhi semuanya.